apapun yang terjadi, it's gonna be okay. And perjalanan ini tuh untuk kamu juga. Alema, selamat datang di Sahabat Bicara. Thank you. Ini fun fact ya. Pada saat aku melihat banyak konten-konten kamu yang aku kagumi, aku ngeliat kayak, aku pengen banget nih Alema sharing di Sahabat Bicara gitu kan. Tapi pas aku lihat-lihat lagi, kayaknya tahu nih gitu. Dia tuh istri dari sahabat aku, dari Lucky Wija. Aduh, happy banget. Terima kasih udah main kesini. Terima kasih udah diundang. Jadi mungkin kalau udah pada sering lihat di mana kalau kita googling gitu ya, Alema ini adalah seorang self healing practitioner ya, practitioner gitu ya. Dan menurut aku di masa-masa yang sekarang ini Alema kayaknya penting dan butuh banget ketika kita tuh bisa bersandar pada diri sendiri untuk apapun gitu ya. Maksudnya kita pengen sembuh dari sesuatu, kita pengen menghadapi semua keadaan yang terjadi di dunia yang semakin gak pasti. Kayaknya butuh diri kita tuh strong dulu gitu ya. Ya nggak? Apa yang kamu lihat dari hiruk pikuk dunia ini tuh membuat kita semakin stres nggak sih, memang? Ya, hiruk pikuk semuanya jadi serba cepat. Ekspektasinya lebih banyak. Terus kita juga dengan kemajuan teknologi, akhirnya kita banyak terdistract oleh beberapa hal di dunia eksternal kita. Sampai kita akhirnya lupa untuk get in touch with ourselves. Untuk merasakan dan melihat diri kita lagi yang di bagian dalam kita gitu. Jadi banyak hal di luar sana yang kita get attached to, tapi lupa akan akarnya yang dari dalam diri. Nah, itu kadang-kadang yang bikin kita stres di situ. Itu menarik. Banyak hal di luar sana yang kita get attached to, contoh pekerjaan misalnya. Betul. Sosial media, atau mungkin orang ya, people gitu ya. Yes, betul, betul sekali. Jadi anything, any object, bisa manusia, bisa benda, bisa pekerjaan yang kita attach. Sebetulnya kalau kita attach sama mereka itu, atau either orang atau benda-benda atau pekerjaan itu kan sebetulnya kita mengira mengisi sesuatu di dalam diri kita. Dimana idealnya, ini idealnya ya, yang mungkin belum tentu selalu terjadi. Idealnya hubungan kita dengan objek di luar kita itu adalah cara kita mengekspresikan energi kita, bukan untuk memenuhi kekosongan di dalam diri kita. Jadi contohnya adalah pekerjaan. Idealnya pekerjaan itu adalah menjadi ladang kita untuk mengekspresikan talenta kita, mengekspresikan pemikiran dan kreativitas kita. Kreatif tuh nggak harus di kreatif industri ya. Bikin budget plan tuh juga harus kreatif kan. Gitu. Tetapi seringkali mindset kita menerima pekerjaan itu adalah mengisi kekosongan di diri kita. Contohnya kita merasa bahwa we're not enough, so this job adalah ladang kita untuk prove people that we are good enough. Atau that we have achieved something and people should value us. Melihat kita dari, berarti ibaratnya dengan kata lain, kita membuat orang melihat kita atau mendeskripsikan kita dari pekerjaan kita gitu kan. Betul. Sehingga makanya kita jauh lebih attach sampai dengan kadar yang kurang sehat dibandingkan kalau kita memang melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang objektif aja. Sebagai sesuatu untuk kita mengekspresikan dan menggunakan talenta dan energi kita. Gitu. Jadi sehatnya gimana? Supaya kita ke pekerjaan dulu deh kita ngomong gitu ya. Sekarang kalau kita bilang semua orang workaholic, semua orang senang pekerjaan, terutama di kota-kota besar kayak gini, kita nggak bisa say no untuk sesuatu yang, padat jadwal, padat segala macam gitu ya. So, kita harus apa dengan jadwal yang padat? Sesuatu yang sibuk dengan demanding perusahaan atau bos yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak kehilangan diri kita sendiri? Oke, yang pertama sebelum kita kehilangan diri sendiri, kita harus temuin diri kita dulu kan. Dan seringkali kita kecemplung di dunia pekerjaan tanpa sebetulnya tahu
siapa diri kita, dan kita cari apa. Jadi ibarat ikan, kita tuh nggak tahu sebenarnya arah kita tuh mau berenang kemana. Kita cuma ikut arus. Di tengah-tengah lagi ikut arus, kita baru sadar, kayaknya gue kesasar deh. I don't think it's me. Padahal dari awal dia juga belum memantapkan sebetulnya apa yang saya cari, dan saya tuh punya value apa. Makanya di sini sebetulnya menurut saya pendidikan sebelum masuk dunia kerja itu penting sekali untuk membantu kita tidak hanya dari sisi kognitif atau intelligence, maksudnya intelijensia secara akademis, logika dan sebagainya, tapi juga bisa membantu kita untuk mengenali diri kita, mengenali value kita, dan kita itu siapa dan kita arahnya mau kemana, sehingga waktu kita pilih kerja itu kita juga tahu persis apa yang sebenarnya kita cari. Dan kedua, kalau kita udah tahu persis siapa diri kita dan apa yang kita cari, tentu nggak langsung 100% kayak enlightenment ya. Wah, tentu enggak. Tapi seenggaknya basicnya kita udah tahu. Kita jadi tahu sebetulnya kekurangan kita itu apa. Kalau kita tahu kekurangan kita apa, kita jadi tahu apa hal-hal yang perlu kita pelajari yang kita nggak sanggup untuk hadapin atau kita lumayan rentan untuk hadapin itu. Contohnya, oh ternyata saya menyadari I cannot say no to people. Nah dari people pleaser ya. Betul, people pleaser. Atau saya sangat takut terhadap authority figure karena mungkin what happened in the past waktu dia tumbuh. Sehingga bos sebagai simbol dari authority figure itu begitu menakutkan buat dia. Nah kalau dia tahu dari awal, idealnya orang ini can work through it. Sehingga dia memasuki dunia kerja ini dia udah tahu weak spot saya di mana. Saya harus ngadepin apa yang harus saya proses dari dalam diri saya. Jadi dunia pekerjaan itu juga bisa jadi ladang dia bertumbuh, bukan hanya untuk cari uang atau untuk ngisi kekosongan, tapi dia sadar bahwa sebetulnya bos yang sulit, divisi lain yang nge-push itu adalah ladang dia untuk ibarat kata ujian untuk dia grow herself atau himself gitu. Ya. Mungkin itu pas banget ya dengan ada yang bilang sekarang, sorry for the Gen Z, tapi ini kan kata studi gitu ya, all the Gen Z katanya nggak kuat dengan tekanan-tekanan pekerjaan gitu. Apakah kamu ngelihatnya generasi yang lebih muda ini mereka lebih rentan kalau di-push nggak sih gitu loh? Atau sebenarnya dari all the generation ada kecenderungan itu? Jadi jujur aku itu keluar dari dunia korporat itu awal 2019. Setelah itu sempat freelance, tapi aku nggak berikatan dengan, maksudnya nggak ketemu dengan Gen Z. Jadi freelance-nya tuh tetap dalam setahun, tapi ya dengan kita millennials seumur-umuran gitu. Kita Gen Z. Gen Z gerbong akhir banget gitu. Nah, tapi kalau yang aku lihat sebetulnya tidak semua Gen Z seperti itu. Betul, correct. Jadi mungkin secara persentase persentage-nya besar, tapi aku memang melihat ada beberapa Gen Z yang fighting spirit-nya juga kuat sekali. Tetapi dari situ saya kan akhirnya ngobrol sama tim atau dari divisi lain yang umurnya masuk ke Gen Z. Saya memang melihat mereka yang lebih kuat tekanan itu adalah mereka yang punya akar yang kuat. Akar yang kuat itu didapat dari pengenalan diri yang matang, serta dia tahu cara meregulasi yang emosi tepat tuh seperti apa, meregulasi emosi yang tepat. Bukan tepat ya, mungkin cara meregulasi yang sehat kali sehat itu seperti apa. Dan akar yang kuat itu berarti waktu dia bertumbuh, dia nggak feel lost. Jadi kalau kita bertumbuh itu idealnya, ini lagi-lagi idealnya ya, dan kadang kan hidup banyak kan nggak idealnya. Betul. Idealnya kita dapat sisi nurturing dari mother, jadi nurturing itu yang the feminine energy-nya lah, the kasih sayang, kalau nangis dipeluk, all the motherly figure. Dari bapak kita dapat warrior-nya. Jadi bapak ngajarin cara, kalau zaman dulu tuh dia yang ngajarin berburu. Kalau di zaman sekarang solving problem, thinking logic. Sedangkan kalau ibu tuh yang lebih ke
hati dan merasa nyaman di hidup ini. Jadi kita juga ngerasa aman di tubuh kita. Sehingga kalau kita dapat dua ini saat tumbuh dengan kadar yang idealnya gitu ya, kita punya akar yang jauh lebih kuat. Kuat tuh maksudnya adalah karena program yang kita dapat dari kita kecil, dari kita bayi adalah dunia itu aman. Kalau ada apa-apa tuh everything will be okay. Karena kan waktu kita bayi, contohnya kita nangis, oh I'm here, terus kita dipeluk gitu ya. Program yang kita terima itu kan adalah, oh kalau aku kenapa-kenapa, someone will be there for me. Jadi si anak itu punya trust akan kehidupan lebih kuat. I trust life more. Okay. Jadi dia lebih merasa secure di hidup ini, secure di badannya. Dan kalau ada masalah, ada the father figure yang mendampingi. Jadi misalnya kamu tuh caranya harus begini, logik dia udah terlatih dari kecil bahwa oh kalau saya punya masalah, apa langkah yang saya harus hadapin. Seringkali karena kebutuhan ekonomi, jadi ada disclaimer ya, ini nggak menyalahkan apapun atau siapapun. Karena kebutuhan ekonomi, seringkali anak-anak dari Gen Z ini, dari waktu dia kecil, harus kehilangan orang tuanya karena kebutuhan ekonomi. Kehilangan orang tua maksudnya apa? Kita punya maternity leave hanya 3 bulan. Jadi kalau dalam fase simbiotik itu sebetulnya belum selesai. Okay. Jadi anak belum selesai fase simbiotiknya sama ibu udah harus balik kerja. Jadi si anak itu dari kecil itu juga udah, loh tunggu sebentar, ibu saya mana ya gitu. Dimana di tahap itu dia sebetulnya masih merasa menjadi satu dengan ibunya. Dan ini saya tahu setelah anak saya gede juga ya. Jadi saya udah ngalamin tuh 3 bulan ninggalin anak. Jadi pas saya tahu, oh my god gitu. Makanya kalau di luar negeri kan maternity leave itu sebetulnya lebih lama ya. Iya, beberapa negara juga lama juga dan ada yang bapaknya juga dapat ya. Betul, ada paternal leave. Jadi ada yang minimal 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun sih itu luar biasa. Anugerah banget ya. Hamil terus kayaknya. Pupu saya di Jepang maternity leave-nya 1 tahun. Betul. Dan digaji. Paternal leave-nya juga ada, tapi saya nggak tahu kurang lebih berapa lama. Iya. Nah, itu penting sebetulnya. Jadi, dalam kalau nggak salah bayi itu kan ASI full itu 6 bulan. Ya? Karena dalam 6 bulan itu memang dia membutuhkan koneksi ini dengan si ibu untuk merasa bahwa saya itu aman. Nah, seringkali yang saya lihat banyak keluarga yang memang terpaksa oleh keadaan ekonomi, terpaksa oleh situasi sekitar. Ada yang dari misalnya di luar Jakarta, di misalnya Bekasi atau Depok atau di mana dia harus commute dari pagi untuk ke Kuningan, pulang lagi udah malam. Jadi sang anak pun ketemu itu baru malam hari, hanya 1-2 jam atau hanya weekend. Nah, itulah adalah masa-masa di mana sebetulnya sang anak membutuhkan figur tersebut. Itu yang pertama. Memang kalau ditanya apa yang bisa dilakukan, ya mungkin nggak bisa apa-apa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah ketika ketemu, kita menjaga kualitasnya sebaik mungkin dan membangun ikatan emosional yang sedekat mungkin, memberikan kebutuhan fisik yang sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya kita jadi ibu, ya kita lihat dan kita pelajari anak tuh butuh apa dari ibu, kalau bapak juga. Dan kitanya juga sebagai orang tua baiknya membereskan diri kita juga, supaya ketika sekalinya kita ketemu sama anak juga nggak dapet capekin kita aja gitu. Karena seringkali kan kita udah betul. Aku ngalamin loh Mbak, kayak aku dulu kan di dunia korporat juga. Ketika udah ketemu anak pulang tuh satu badan udah nyut-nyutan. Jadi kadang-kadang pas mau tidur kasihan juga ya dia dapet capeknya. Capeknya aku doang. Seharian cuman pagi, hai ketemu, cium, mandiin, bye. Seharian nggak ketemu aku, pas malamnya dia ketemu aku udah capek. Gitu. Jadi ya saat itu juga we have to work, both of us.
So dari situlah aku mencari tahu gitu, gimana sih how to maximize my quality time with my kid kalau aku tuh kerja gitu. Oke, jadi kita kadang nggak bisa memilih harus kayak gimana. Betul, So kalau udah emang harus seperti itu, berarti a quality over quantity lah ya, berarti ya. betul, Walaupun betul, ketemunya cuma sedikit, tapi usahakan ketika kita ketemu anak berarti kita in a good energy gitu kali ya. betul. Dan kalau dari yang pengalaman yang apa namanya aku dapatkan itu adalah kitanya sebagai orang tua juga harus beresin diri kita dulu. Karena seringkali kitanya udah niat nih, udah semangat 45, oke, gue akan happy. Tiba-tiba anak melakukan sesuatu and we got triggered so much, akhirnya ambiar gitu. Dan ya of course I experienced that ya. Jadi justru dari seluruh kesalahan itu akhirnya menemukan bahwa oh gini toh caranya gitu. Like I made so many mistakes gitu. Dan dari situ akhirnya menemukan bahwa oh ternyata banyak hal di masa laluku yang belum selesai yang akhirnya terproyeksikan atau kepicu sama anak. Jadi anak tuh luar biasa banget. Dia tuh kan polos-polos aja ya. Dia nggak ada intention, apalagi anak bayi ya. Sekarang anakku udah gede sih, tapi waktu bayi kan dia nggak ada intention gue pengen bikin lo kesel. Gitu kan nggak ada. Ya mereka act as natural as possible, tapi kita kesel. Itu kan berarti sebenarnya dari kitanya. Nah dari situ akhirnya aku dig myself up, mencari tahu, sampai akhirnya ketemu bahwa banyak hal-hal di masa lalu yang belum resolve, yang akhirnya terpancar atau terproyeksikan ke anak, terpicu melalui anak gitu. Ya mungkin kita sebutnya sekarang kayak childhood trauma atau apapun itu. Iya sih, benar. Setelah aku pikir-pikir, mungkin kita tuh juga baru sadar kadang-kadang, Lima, dengan semua trauma kita yang mungkin tipis-tipis kita pikir ketika kita punya anak, salah satunya dengan kita punya anak. Karena kalau menurut aku, ketika kita punya anak lahir, kitanya juga lahir lagi kan. Betul. Kita kayak lahir jadi ngebaca lagi, bener-bener tiba-tiba ada satu makhluk yang bergantung sama kita, and when we're not ready, di situ kelar semuanya. Karena pasti semua ibu baru merasakan yang paling simpel aja deh, mengatur emosi. Ya, aku adalah anak tunggal, tidak biasa berbagi, tidak biasa nanganin anak kecil apapun itu. Tiba-tiba ada anak yang needy banget, dan dimana aku tuh biasa untuk kerja ngelakuin apapun, tiba ini lagi kayak begini nih gitu kan, pasti emak-emak gitu ya kadang-kadang, ini lagi begini nih gitu. Tapi itu sulit untuk mengatur emosi. Nah, mungkin apa sih yang harus dilakukan kita sebagai orang tua, walaupun yang baru, kadang juga ada yang lama, what we should do untuk mengurangi trauma kita waktu kecil yang akhirnya diwariskan ke anak kita yang mereka nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi menariknya kita itu nggak ada guidance untuk jadi orang tua. Ya bener kan? Banget. Aduh, nggak ada manual booknya, kalau ada di Mangdu gitu. Kalau ada manual booknya, life would be so much easier sebenarnya. Agree. Tapi memang betul nggak ada manual booknya. Dan ideally ada teori-teorinya, tetapi manual book untuk diri kita sendiri itu sebenarnya every person is different. Kenapa? Karena yang kita alami sebagai anak yang tumbuh dewasa sampai akhirnya nikah punya anak itu juga beda dibandingkan individu-individu lainnya. So my manual book will be different than your manual book, and that's why mungkin nggak ada teorinya, makanya kan ada kayak psikologi anak, pendidikan anak dan sebagainya ya. Tapi manual book for us as an individual to be a parent would be different from one another, even siblings dengan dari orang tua yang sama. Karena tuh waktu kita jadi orang tua, hal yang harus kita parenting dulu atau kita asuh dulu tuh sebetulnya diri kita, dan kalau pernah dengar ada jiwa kecil di dalam diri kita. Pernah. Jadi jiwa kecil itulah yang sebetulnya harus kita parent dulu sebelum kita mengasuh anak kita. Karena jiwa kecil itu
akan terproyeksikan ke anak kita. Dan dia akan, kalau kita nggak selesai, itu akan micu kita juga. Nah, jiwa kecil kita itu perlu untuk kita asuh, karena waktu kita, ya itu tadi, waktu kita tumbuh, ya tentunya kehidupan yang ideal itu belum tentu untuk semua orang. Jadi masih ada beberapa kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Dan kita yang memenuhi kebutuhan jiwa kecil kita itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saat we are healed, kita melihat anak kita juga tidak seperti kita, atau tidak seperti anak yang kita nggak mau. Kebayang nggak? Jadi antara mirip kita atau bertolak belakang gitu. Kita akhirnya tidak bisa melihat anak kita as authentic as possible. Nggak melihat dia sebagai dirinya apa adanya, tapi melihat dia based on our point of view and our judgment. Jadi kalau dulu waktu kecil kita ngalamin misalnya luka A, kita akhirnya punya judgment terhadap A itu, tiba-tiba kita ngelakuin A. Then all of judgment langsung keluar gitu kan, dan kita langsung either marahin, ngelarang, nasehatin, dan sebagainya. Kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang netral lagi. Gitu. Itu mungkin konsep pre-parenting journey yang ada di buku kamu ya. Berarti kita di situ konsepnya kita harus mereparent diri kita dulu gitu. Betul, betul. Nice. Idealnya emang sebelum punya anak. Tapi jujur ya, aku ketemu banyak klien, banyak yang nggak kepikiran sebelum anaknya lahir. Siapa yang kepikiran mau reparenting yourself kalau you nggak pernah belajar ya? Maksudnya aku pun juga nggak tahu sih. Pada saat punya anak akhirnya tahu. Untung mungkin kayak turnover-nya cepet gitu. Tapi kan ada seseorang, mungkin beberapa teman-teman kita juga yang ya udah jadi kayak begitu terus gitu kan sampai sekarang. Until now pasti kita juga masih terus belajar ya nggak sih, kayak trial and error lagi, begini lagi, begitu lagi, karena si anak itu semakin umur tantangannya ternyata makin banyak ya, aku pikir makin tipis. Betul, jadi seringkali kita jadi orang tua itu antara mirroring atau reaktif. Jadi reaktif itu kita maunya, aku nggak suka, aku akan melakukan kebalikannya. Tapi kan ibaratnya kayak tesis, antitesis gitu. Akhirnya kita nggak ketemu titik di tengah di mana itu mungkin sebetulnya keseimbangan antara titik kanan dan kiri. Jadi gue nggak suka nih diperlakukan kiri, gue akan memperlakukan langsung ke kanan. Padahal belum tentu itu yang anak butuhkan, belum tentu itu yang anak kita butuhkan. Betul. Itu yang kita butuhin. Iya, benar-benar. Ini jadi kayak kadang kita punya ambisi gitu kan. Betul. Masuk juga ke situ, orang tua punya ambisi. Sebenarnya deep down inside, aku tuh pengen banget jadi dokter dulu, nggak kesampaian karena nggak boleh sama orang tua. Akhirnya kita mencoba untuk menggiring dia ke arah situ dengan segala macam push-pushnya. Ada satu pertanyaan gini, dan ini aku juga sering beberapa kali tanyain sama narsum aku, dan aku senang membagikannya. Gimana cara kita untuk tetap menganggap anak kita itu adalah another person? Sometimes karena kita sebagai orang tua, kita punya all those otoritas ke anak kita, dan kita merasa ya kamu tuh kenapa nggak nurut banget sih gitu. Tapi sometimes kan pemikiran mereka adalah pemikiran sendiri gitu kan. Jadi kalau nggak sejalan sama kita langsung durhaka. Ya, durhaka pokoknya. Kita beresin dulu deh problem kita sama authority figure waktu kecil. Jadi nggak hanya parental figure, tapi authority figure itu bisa guru, bisa Pak RT, bisa tetangga sebelah yang kita dititipin. Jadi waktu kita kecil, siapa yang di atas yang kita punya problem with. Nah, itu kita beresin dulu. Beresin tuh maksudnya apa sih? Kalau kita punya luka, kita proses. Kita bisa ke terapi, bisa belajar self-healing method, bisa ke psikolog, bisa ke coaching. Jadi kita beresin dulu sehingga mindset kita dan perception kita akan authority figure itu netral dulu. Oh, netral dulu, setuju. Sehingga waktu kita ketemu anak kita sebagai orang yang netral, bukan the authority figure yang kita rasa
harus diperhatikan anak seperti kita dulu merhatiin authority figure yang kita kecil itu. Jadi seringkali kenapa ada yang namanya tuh pola berulang generasi ke generasi, karena kita tidak menyadari apa yang dulu kita alami memberikan dampak seperti apa dan akhirnya berimpact ke behavior kita, ke anak kita seperti apa gitu. Yang seperti tadi ku bilang, adanya reaktif atau enggak mirroring. Jadi kesannya hanya ada dua pilihan itu. Padahal kalau kita proses diri kita break the cycle, kita akhirnya bisa berangkat dari sisi yang lebih netral. Dan aku juga masih proses ya, jadi bukan berarti kayak, wah gila anaknya Alema, enggak. Yes. Cause I'm learning by doing as well gitu. Benar-benar. Itu pelajaran menjadi orang tua, it's a lifetime ya kan. Betul. Jadi memang akan terus, tapi setidaknya mungkin kita jadi orang lebih baik dari kita yang dulu. Betul. Kan? Kalau aku belajar kayak I was so emotional person gitu, ya dengan punya anak ada remnya lah. Iya. Ada remnya ya kan. Kalau pasangan suka nanya, kenapa sih ngomong ngegas melulu? Begini ngomongnya settingannya. Nggak bisa ditone down lagi. Iya, aku kalau boleh cerita dikit ya. Boleh Jadi dulu waktu, ini salah satu pengalaman pribadi antara aku dan anakku, dan setelah terproses seperti apa gitu. Gimana? Jadi dulu tuh aku merasa authority figure aku tuh apapun ya, mau parental, mau guru, apalagi dulu di sekolah muslim ya, itu kayaknya galak banget. And you cannot say no. And kalau mempertanyakan, apalagi sekolah zaman dulu ya, kalau mempertanyakan, lo tuh anak nakal, you question the authority. Kita beda banget sama zaman sekarang yang bertanya bagus. Benar. Sampai ada Instagram feed yang bilang kan, kalau anak bisa mulai berbohong, itu berarti dia punya otak kreatif. Jadi ada kan aku baca tuh. Studinya banyak. Studinya dulu. Kalau dulu kan kayak itu dosa besar, gitu kan. Jadi tentunya aku ada problem lah di situ. Yang terjadi antara aku dan anakku bukan mirroring tapi reaktif. Jadi reaktif itu adalah aku ke total opposite. Like I hate being a kid like that. Aku nggak akan ngelakuin itu ke anakku. Jadi anakku mau ngomong apa, silakan. Anakku mau komplain apa, silakan. Mau mempertanyakan apa, silakan. Jadi justru kayak begitu. Jadi kayak kebalikannya. Okay. Sampai di tahap aku kayak agak lelah ya jadi orang tua. Maksudnya gila kok dilawan terus, kok ini terus, kok ditanya terus, kayak never ending. Sampai akhirnya aku ngerasa kok nggak ada boundariesnya ya. And then I talk to my therapist, karena kan aku rajin terapi ya. Dari situ akhirnya kita proses that. Jadi waktu aku ke terapis, aku belum di tahap gue punya masalah sama authority, enggak. Itu just my reactive nature aja. Anak-anak tuh harus bisa beropini, bisa melawan, bisa mempertanyakan, harus bisa melakukan semua itu dengan maksimal gitu ya, maksimal. Bener-bener max banget max to the max. Waktu aku udah kewalahan, aku ke terapis aku, terus aku ceritain dan sebagainya. Dari situ baru kan kegali where does it coming from. Barulah muncul, oh di masa lalu tuh I hate being a kid yang diatur banget, kalau bertanya tuh nggak boleh, kalau berbohong itu kan zaman dulu di sekolah itu such a bad person yang itu dan lain-lain. Akhirnya ketika kita proses itu, aku mulai menyadari, oh aku tuh nggak ngasih boundaries yang jelas untuk anak. Saking aku reaktifnya terhadap apa yang terjadi di masa lalu, akhirnya boundaries itu aku lepaskan. Salah juga ternyata kurang tepat buat dia. Mungkin nggak ada salah, nggak ada benar, tapi buat dia mungkin kurang tepat. Jadi kita mulai lagi. Oke, ini boundariesnya ya. You can explore anything, ask anything, tapi boundariesnya di sini ya, gitu. Jadi ya learning by dari mistake juga. Tapi dari situ akhirnya maksudnya aku dan suami, we as parent learn, oh ternyata emang ujung-ujungnya waktu yang kita zaman dulu tuh kenapa akhirnya keulang atau kebalikannya dari anak kita ke anak kita. Aku baru tahu tuh kalau kita bisa reaktif
atau opposite ya reaktif atau mirroring ya gitu Ya, ya. Wow. kayak ini kalau misalnya dulu mau beli mainan susah, Ya, sekarang kasih terus. sekarang mau apa? Iya, benar. Jadi kayak anaknya nggak pengen ngerasain susah atau nggak pengen ngerasain ditolak ya dari segi apapun. Jadi secara salah juga, tidak tepat yang kata kamu ya, tidak tepat juga. Tanpa sadar kita ini memberikan esensi yang sama. Jadi kita ngira kita melakukan hal yang berbeda, tapi sebenarnya kita memberikan esensi yang sama ke anak. Contoh, kita tadinya setiap mau beli sesuatu nggak boleh, tapi nggak dikasih jalan keluar nih. Yuk kita deal-dealan yuk. Kamu ngapain, nanti kita kasih ini. Atau kamu you work for me as a parent, berapa hour nanti you got this. Jadi kan seringkali nggak boleh, nggak ada uang. Anak ngerasa powerless. Oh my God, gue nggak punya power ya to get that mainan gitu. Waktu dia gede, anak mau apa? Aku beliin. Semuanya aku beliin. Akhirnya si anak juga nggak kebentuk warrior spiritnya. Kalau dia mau apa, dia mengira bahwa you need to ask. Karena dia nggak ada potensi dalam dirinya untuk dapetin itu. Jadi esensinya apa? Powerless. So skenario-nya mungkin beda, berkebalikan. Tapi esensinya sama. Benar. Gitu. Nah itu yang perlu kita break. Kenapa kita perlu process ourselves untuk nge-break esensinya. Nggak hanya skenario-nya. Belajar banget. Tapi mungkin kalau misalnya kayak kita ngomong self healing, self therapy, tapi semua penyembuhan itu katanya berawal dari kita sadar sama nafas kita gitu kan. Aku juga udah praktekin tuh waktu lagi melahirkan, ketika bukaan 1 sampai bukaan 9, aku ingat semua yang diajarin sama bidanku, bidan Yesi ya. Aku ingat ya, bukaan 10 udah gak inget sih Bun. udah pasrah. Tuhan gitu. Pikirannya udah aneh-aneh kan. Ya what am I yang thinking? Penting, buruan deh gitu kan. Tapi setidaknya bertahan di sampai bukaan 9 dan itu kunci cuma waktu itu sih aku pakai Ujjayi breathing ya. Pokoknya breathing doang. Ada gak sih ini mungkin ketika kita lagi lose control on everything? Dalam hidup kita, pekerjaan, ngurus anak, ngurus suami juga kadang kan penuh emosi ya. Ada nggak satu teknik pernafasan yang kita bisa belajar untuk bisa lebih, kadang-kadang karena bernafas kita bisa lebih mundur dulu nih gitu. Nggak langsung reaktif melakukan sesuatu. Mungkin Alima punya teknik yang simple aja nggak? Ada sih, dan ini sangat simple. Mungkin udah diajarin oleh banyak orang juga. Jadi kita nafas perut. Nafas perut ya. Jadi satu tangan di tengah dada, satu tangan di perut bawah. Jadi jempolnya, patokannya sentuh pusar, terus 4 jarinya di bawah. Terus kita nafas. Jadi waktu kita inhale, misalnya 4 ketuk, exhale-nya 2 kali lipat dari inhale. 2 kali lipat. Jadi kalau inhale-nya 4, exhale-nya 8. Kalau inhale-nya 3, exhale-nya 6. Itu aja dulu lakukan selama 1 menit. Jadi itu kita ngasih tahu ke badan kita bahwa kondisi itu lagi aman kok. Jadi nafas kita bisa mencerminkan apa yang tubuh kita lagi rasakan. Misalnya kita nafas pendek-pendek, oh tubuh kita lagi ngerasa nggak aman. Tapi juga bisa kebalikannya. Dengan nafas kita bisa kasih informasi ke badan bahwa kita lagi aman kok. Atau kebalikannya, kita lagi perlu mental dan fisik yang strong nih, jadi kita nafasnya kita cepetin. Gitu. Jadi sebetulnya dari nafas itu kita bisa communicate with the body. Karena kalau kita lagi, I don't know, it's anger or something, kita kan pasti akan betul. Karena anger itu kan sebetulnya energi fight. Dan kalau kita lagi fight, itu kan kita butuh energi atau chi yang banyak. Makanya nafas kita cenderung pendek dan cepat. Maksudnya apa? Ngumpulin energi sebanyak-banyaknya. Gitu kan? Maksudnya kan untuk kayak wah gitu kan? Siap merekam gitu ya. Betul. Nah, ketika kita di tengah itu, kita berpikir logis pasti akan jauh lebih sulit. Karena itu namanya amigdala hijack. Jadi amigdala kita yang lebih aktif dibandingkan otak depan kita. Which is otak depan kita tempat logika, logis. Yang di belakang kan lebih ke yaitu survival, kan makanya namanya reptilian brain. Yang reptilian brain tuh yang di paling belakang ya. Jadi this is reptilian brain, ini neocortex, otak depan. Ya? Yang di tengah mammalian brain. Nah jadi kalau kita sadar nih, gila gue marah nih, nggak usah berpikir logis,
dulu, maksudnya nanti, tapi coba exhale lebih panjang aja dulu. Jadi mungkin kita bergetar juga, it's okay. Bergetar tuh sebetulnya dia lagi ngeluarin energi yang tadi dikumpulkan buat marah. Jadi kita exhale panjang dulu, dan baru setelah exhale panjang kita agak redaan, kita baru tuh mulai boleh atau bisa. Kalau dalam kasusku bisa ya, bukan boleh. Kalau boleh sih dari awal juga boleh. Tapi bisa apa enggak? Iya, bener. Bisa lebih waras untuk okay, what should I do after this gitu. Oke. Wow. Akan saya praktekkan. Tapi sebenarnya kadang kita sering praktekkan itu secara nggak langsung ya, kayak kalau kita lagi marah banget kita gitu kan sebenarnya kan. Cuma mungkin secara mindful nggak dilakuin sambil dipikirin gitu ya. Iya, betul. Oke. Atau kalau kita marah, tapi kita tahu kita nggak sepantasnya marah gitu ya, insting kita bilang nggak sepantasnya marah, biasanya kan refleks kita adalah itu keluar, itu maksudnya kan dia lagi ngeluarin. Jadi just do it several time, tubuh akan tahu okay, you are in a safer place right now. Keringetan ya. Itu latihan kok Bu, saya juga latihan. Iya, latihan tiap hari ya, sambil cuci piring. Tapi aku juga tertarik dengan, I know your husband. Dia orang yang baik banget, orang yang lucu banget ya, si Ruki. Dan dia orang yang, I don't know, aku kenal suami kamu tuh dia a very positive and good energy person. Itu pandangan dari aku ya. I heard that beberapa tahun yang lalu or last year, Lucky sempat sakit, am I right? Betul. Oh, boleh tahu sakit apa? Oke. Jadi roller coasternya itu dari tahun lalu. Tapi baru kita dapat diagnosanya itu kalau nggak salah Q2 atau Q3 tahun lalu. Jadi dia bolak-balik ke rumah sakit, dapat antibiotik keras dan sebagainya. Tapi baru setelah pindah rumah sakit, ketahuan bahwa dia kena TBC ginjal. TBC ginjal, betul. So TBC itu virusnya kena ke ginjal. Betul, jadi TBC itu, correct me if I'm wrong ya, setahu aku tuh bakteri kan. Iya, betul. Bakteri ya, biasanya kena ke paru-paru, tapi kali ini dia nyerang ke ginjal. Jadi bakteri itu menyerang ke bagian yang paling lemah di organ tubuhnya dia di saat itu adalah ginjalnya. Dan dampaknya adalah fungsi ginjalnya jadi menurun drastis. Ureter dan uretranya, jadi saluran ke kandung kemihnya juga akhirnya terpengaruh lah dari situ. Berarti dia lost weight ya? A lot. Okay, during that process kan cukup sakitnya bukan yang sakit ya kayak tipes gitu lah ya. I mean it needs a lot of energy juga untuk dia. And what about you gitu? Kayak maksudnya kalau kita mendampingi seorang kita sayang dan kita lihat dia powerless banget gitu, kamu gimana journey-nya? Ya, pertama yang membuat aku tetap stay itu adalah kebetulan di saat itu aku memang punya terapis, so I do therapy. Dan yang kedua, udah tahu self-healing method. Jadi semua ilmu itu akhirnya berguna di saat, salah satunya di saat-saat genting seperti itu. Di saat-saat itulah akhirnya aku menyadari bahwa no one can help you unless you help yourself, and memilih support system yang tepat, pilih orang. Saat itu aku benar-benar milih terapis aku. And I don't talk a lot about his sickness atau bahkan what I've been going through ke orang-orang. Karena dalam proses menemani suami sakit itu kan awal-awal berat sekali ya. Maksudnya aduh, tegang, dia kan misalnya udah panas 42, terus panas dia tuh sampai 42, terus dia tidur
kita kan nggak bisa tidur ya, takut dia tengah-tengah ada apa. Jadi kita juga tidur tuh nggak pernah bener-bener nyenyak karena kebangun masih aman kan, kayak masih nafas kan, oke gitu. Jadi kitanya sendiri juga pastinya nggak rest well, tapi harus di depan anak kan harus everything's fine gitu, tenang aja gitu kan. Jadi disitulah self healing itu bener-bener yang kita pakai, maksudnya yang kita punya itu berguna menghadapi tekanan dan badai-badai itu. Kalau aku boleh saran ke orang-orang yang ngalamin ini, pelajarin deh satu method apapun itu yang bisa help you to go through your day. Tetapi jangan lupakan ketemu orang profesional untuk counseling atau therapy. Karena tujuannya itu adalah supaya you can express things tapi in a healthy way. Healthy way itu maksudnya apa sih? Seringkali kita curhat ke orang terus orangnya ikut marah. Sialan banget ya itu orang-orang itu gitu atau they have judgment kan. Betul, dan kita tuh jadi kayak Kecuci otak juga, kayak antara nggak tenang atau gimana atau so many advice yang kita juga akhirnya bingung gitu. Advice-nya banyak banget ya, yang satu suruh ke sini, ke situ, ketemu ini. Jadi kita akhirnya berpikirnya nggak dalam titik yang stabil. Nah, ketika mengalami dalam badai ini akhirnya aku self healing tiap hari, itu udah di tahap tiap hari tuh Mbak. Biasanya kan seminggu kali, 2 kali, terus ada masalah ini, kalau ini nggak tiap hari dan ketemu terapis, akhirnya dari situ aku memahami bahwa itu perjalanan buat suami aku, tapi ini juga perjalanan buat aku. I'm glad sekarang udah better ya. Walaupun masih pasti ups and downs journey, tapi mungkin banyak juga yang nonton yang have the same experience menghadapi mungkin dirinya sendiri ada sakit atau orang yang dia sayang. Sometimes kita ngerasa marah gak sih? Suka kayak ngerasa, God, why? Why? Gitu. Betul. Ya, kadang suka ngerasa capek banget ya dampingin suami gue. I'm sorry. Kadang kita ngerasa gitu kan. Capek banget deh. Belum lagi masalah finansial yang akan mengikuti segala macam stres itu. So, is that okay to feel anger at first? Oh iya, pastinya. Jadi kitanya juga pasti ada perasaan nggak terima, antara denial, nggak terima, marah. Banyak dari kita mungkin kalau ngalamin ini, kita akan mempertanyakan, what did I do wrong? Terus kalau kita tahu what did he do wrong, kita kayak, gara-gara dia kayak gitu sih dulu kali ya gitu. Jadi bener-bener di awal tuh kita di survival mode yang we're trying to find something or someone to blame. Karena tujuannya apa? Waktu itu kita kira by doing that we feel better. Tapi kenyataannya we don't feel any better. Jadi yang makanya tadi aku bilang, oh itu tuh perjalanan spiritualku juga. Karena dari situ aku memahami bahwa ketika aku mendampingi orang sakit, ternyata banyak sekali hal-hal di dalam diri aku yang memang akhirnya kebuka. Jadi mindset, jadi melalui ini agak lebih ringan, lebih mudah, meskipun tetap ada beratnya gitu. Karena akhirnya kita nggak melihat bahwa diri kita tuh korban dari suami yang sakit. Tetapi bahwa kita juga lagi di-push oleh semesta, oleh Tuhan untuk grow. Melalui peristiwa ini ada apa sama kita yang harus kita lihat, yang harus kita hadapin. Keproyeksinya lewat suami yang sakit ini. Seringkali kita nggak kuat karena aku jujur waktu itu ya kayak swing ya. Jadi I have to do, tiba-tiba drop. Nah di dropnya itu pasti ada tuh yang namanya mental victim yang kayak, aduh ini sulit banget. Saya adalah istri dari orang yang sakit. Tapi ketika kita, itulah gunanya terapi dan self healing, ketika kita udah melakukan proses itu, kita akan bisa bounce back
way easier and way faster bahwa oke, keadaannya kayak gini, we're not the victim, we're also grow from this. Dan sebetulnya kan ya, kalau dia jodoh kita, dia grow dari sakitnya dan kita juga grow dari mendampingi dia. Jadi sebenarnya kita sama-sama grow. Oh, Gitu. Iya sih. Ya, kadang jadi manusia kan complicated banget perasaannya gitu Iya, kan. betul. So, mungkin banyak yang masih apa itu self healing, apa itu ke profesional gitu kan. I can do it myself gitu kan. Aku bisa kok nahan emosi sendiri. Nah, mungkin nih for the last, ada nggak sih Alima, mungkin is it really need untuk kita tuh punya professional help atau apa ya kita sebutnya ya, seorang coach kita lah, untuk kita bisa punya cara-cara yang sehat untuk menghadapi ini gitu. Selain mungkin ada yang nanti akan komen secara agama ya kan, itu pasti. Tapi seberapa kita butuh hal-hal seperti ini di masa-masa sekarang? Oke. Sekarang tuh maksudnya di dunia sekarang, di dunia atau sekarang kalau atau masa-masa sulit, of course di masa-masa sulit, karena hidup juga pastinya kayaknya 70% sulit, 30% happy. Oke, so idealnya memang kita ada terapis atau kita ke profesional, tapi itu tentunya tergantung oleh kesiapan mental kita, waktu dan dana. Setidaknya 3 itu. Ada yang faktor keempat misalnya disetujui pasangan atau orang tua gitu ya. Tapi setidaknya ada 3 ini. Tidak semuanya bisa dapat 3-tiganya. Jadi kalau nggak dapat 3-tiganya, sulit untuk ke profesional, seenggaknya belajar deh teknik untuk memproses emosi. Yang saya sebut self healing. Karena kesannya kita bisa, tapi seringkali yang kita lupakan, kita sebetulnya menekan emosi. Jadi sebetulnya masih ada loh di alam bawah sadar kita. Jadi nggak, it's not expressed, it's not proses. Atau kita displacement, jadi orang marahin kita, akhirnya kita marahin orang lain, gitu ya, marahin anak, gitu. Atau misalnya kita just try to overanalyze it, tapi sebetulnya kita nggak pernah resolve it. Nah, jadi kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kira baik-baik aja, sebenarnya yang kita lakukan adalah melakukan sistem pertahanan atau defense mechanism untuk diri kita. Makanya it's healthy kalau misalnya kita pelajarin any self-healing method, apapun itu, you can find ways. Sekarang kan Instagram, itu udah di mana-mana ya, ada informasinya di internet. Coba aja cari yang cocok and use it. Waktu aku belajar self-healing TAT itu, aku belajar 2010. Aku pakai, terus siapa sangka di tahun 2022 ya, 12 tahun kemudian, itu adalah metode yang malah membuat aku waras dan mampu membantu menghadapi masa paling sulit itu. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Kalau Alima bisa nyampein ke orang-orang yang lagi in a position it was before, mendampingi orang yang sakit atau dia sendiri lagi sakit, what you're gonna say? Apa ya? Mungkin bukan what I'm say to them, tapi I wish someone say this to you, to me waktu itu adalah apapun yang terjadi, it's gonna be okay, and perjalanan ini tuh untuk kamu juga. This is your journey too. Ini akan membuat kamu bertumbuh juga. Betul. Jadi rather than betapa kasihan yang dirimu, tapi lebih kepada if you need support for you to menghadapi ini, so you can grow, kita ada. Yes. Gitu sih. I hope your journey akan menjadi inspirasi, at least for your kid,
Dan Lucky beruntung banget punya istri yang bisa mempraktekkan hal-hal seperti ini supaya dia juga selalu semangat menghadapi sakitnya. And I hope that you are happy. Yeah. Dan semoga semakin banyak teman-teman di luar sana yang mau belajar untuk self healing at least sendiri, karena you'll never know kapan dalam hidup kau butuh itu. Betul. Gitu ya, Lema ya. And you were right loh Mbak.